Baik, pada soal yang minggu lalu sudah saya berikan, di situ ada 3 soal. Yang pertama adalah perusahaan Thanos. Ya, perusahaan Thanos dalam setahun membutuhkan bahan baku sebesar 100.000 unit dengan harga per unitnya adalah Rp1.000. Biaya pesan setiap kali pesan adalah Rp100.000 dan biaya simpan 20% dari harga. Kemudian pada saat ini perusahaan mempunyai gudang yang kapasitasnya kecil sehingga hanya bisa menyimpan 8.000 unit. Kemudian untuk meningkatkan kapasitas menjadi 10.000 unit membutuhkan biaya perbaikan sebesar Rp1 juta. Kemudian apabila ditingkatkan menjadi 12.000 diperlukan biaya sebesar Rp1.500.000. Apabila biaya modal untuk menambah kapasitas itu 20%, apakah sebaiknya gudang tersebut diperluas sehingga apakah nanti tidak memperluas gudang atau memperluas? Itu jawabannya apa? Nanti kita akan membuat penyelesaiannya. Kemudian untuk menyelesaikan perusahaan tersebut, kita akan mereview lagi bahwa kebutuhan bahan baku atau R tadi adalah 100.000 unit. Kemudian untuk harga per unit atau P itu adalah Rp1.000 per unit. Rp1.000 per unit. Kemudian biaya pesan adalah atau disebut O adalah 100.000 per kali pesan setiap kali pesanan. Kemudian biaya simpan itu adalah ditetapkan 20% dari harga. Harga itu adalah harga per unitnya sehingga diperoleh dari 0,2 atau 20% dikali dengan 1.000. Ya. Ini diketahui jumlah biaya simpan adalah 200. Kemudian untuk kapasitas gudang terbatas, yaitu kapasitasnya hanya sekitar 8.000 unit. Apabila gudang kapasitasnya dinaikkan menjadi 10.000, biaya yang dikeluarkan adalah 1 juta. Kemudian apabila gudang kapasitasnya dinaikkan menjadi 12.000, biayanya adalah 1.500.000. Kemudian untuk biaya modalnya adalah 20% dari biaya. Kemudian kita akan menjawab. Yang pertama adalah kita akan menentukan EOQ. EOQ itu rumusnya adalah karena tadi P-nya biaya simpannya adalah persentase, sehingga kita menggunakan rumus yang EOQ sama dengan akar dari 2 kali OS dibagi dengan PC. Ini keterangannya adalah EOQ itu adalah Economic Order Quantity, kemudian O itu adalah biaya pesan, S adalah penggunaan, S itu adalah kebutuhan bahan selama 1 tahun, kemudian P itu adalah harga, C adalah biaya simpan dalam persentase. Jadi biaya simpan itu bisa dalam bentuk rupiah langsung ditentukan atau dalam bentuk persentase. Kalau dalam rupiah kita menggunakan rumus yang ini. Kemudian kalau menggunakan persentase berarti ada pengalih dari harga. Ya, oke. Kemudian kita akan menghitung EOQ-nya. Oke. Sama dengan akar itu kalau dalam Excel adalah SRT dalam kurung akar 2 dikali O tadi adalah sebesar 100.000, S adalah 100.000 juga. Jadi 2 dikali 100.000 dikali 100.000
kemudian saya kurung dibagi dengan P dikali C. Tadi adalah biaya simpan, P-nya adalah 1000 dikali 0,2 atau 20%. Itu meski RT coba ini. Ya. Oke, ketemunya adalah EOHI itu adalah 10.000 ya. Ketemunya EOHI adalah 10.000. Kemudian kita akan menghitung lagi yang namanya ini apa? Kita menentukan apakah gudang itu akan diperluas atau tidak. Kita melihat dulu bahwa EOHI didapat 10.000 ya. 10.000 setiap kali pesan nih. Setiap kali pesannya adalah yang paling ekonomis adalah 10.000. Oke. Ya, tetapi karena di sini adalah ada kekurangan dari gudang tersebut adalah kapasitasnya kecil, yaitu 8.000, sedangkan EOHI-nya tadi adalah 10.000. Artinya bahwa gudang itu tidak memenuhi tempat untuk menyimpan 10.000 tersebut. Apabila perusahaan tetap menentukan 10.000, maka ada 2.000 itu tidak muat di dalam gudang. Sehingga alternatifnya apakah memperluas atau tidak. Kalau itu memperluas berarti kita akan ada konsekuensinya, mengeluarkan biaya dan sebagainya. Atau apakah kita tidak menggunakan EOHI tetapi kita menggunakan kapasitas di gudang. Sehingga di sini ada pertanyaan nih, gudang diperluas atau tidak diperluas? Nah, ini adalah pertanyaannya. Bagaimana kita akan menjawabnya? Kita harus membandingkan, yaitu alternatif yang pertama, kita menghitung tidak diperluas gudangnya sehingga kapasitasnya masih sama, yaitu 8.000. Artinya bahwa pembelian yang kita lakukan harus sejumlah 8.000 itu. Sehingga kita harus menghitung biaya simpan 1 tahun itu berapa. Di sini sudah ada bahwa untuk menghitung biaya simpan dan biaya pesan dan total biaya itu ada, kita menghitung total incremental cost atau TIC, itu sama dengan biaya simpan ditambah biaya pesan. Kita lihat untuk ordering cost atau biaya pesan itu adalah O dikali S dibagi EOHI. Karena kita tidak menggunakan EOHI, berarti kita akan EOHI itu kita ganti 8.000. Sehingga kita akan menghitung rumusnya adalah biaya simpan sama dengan biaya pesan tadi 100.000. Saya perbesar dulu. Oke. Ya, perbesar dulu. Ya, kita akan menghitung biaya pesan itu adalah 100.000. Oke. Kemudian dikali dengan S itu adalah kebutuhan selama 1 periode. Kebutuhan bahan baku adalah 100.000 juga. Oke. Kemudian dibagi dengan, karena EOHI tidak kita gunakan, kita menggunakan 8.000. Ya. Sehingga ketemu di sini 1.200.000. Berasal dari mana? Rumus ini yang pertama ini. Oke. Kemudian kita akan menghitung biaya pesan. Biaya pesan adalah biaya ini simpan ya, ini kebalik. Saya balik. Ya. Itu adalah biaya pesannya di sini ya. Biaya pesan, kita menggunakan biaya pesan ini adalah biaya simpan. Biaya simpan itu didapat dari C
C tadi adalah ketemu 200 ya, 0,2 kali 1000. Kemudian dikali dengan EOQ tidak kita pakai, kita menggunakan 8000 dibagi 2. Sehingga didapat 800.000. Kedua biaya ini kita akan jumlahkan. Sehingga total incremental cost atau total biaya persediaan ya persediaan atau incremental cost. Kalau gudang itu tidak diperluas adalah 2.050.000. Kita simpan dulu. Kemudian alternatif yang kedua itu tidak memperluas gudang. Ini memperluas ya. Saya koreksi di sini, memperluas gudang. Ya, dengan kapasitas berapa? Sesuai dengan EOQ tadi. EOQ didapat 10.000 sehingga kita memperluasnya 10.000 karena ada dua gudang yang bisa diluas, yaitu dengan kapasitas 10.000 atau kapasitasnya 12.000. Sehingga kita pilih yang 10.000. Sehingga pembeliannya sesuai dengan jumlah EOQ. Jadi jumlahnya EOQ adalah 10.000 unit. Oke. Kemudian biaya simpan, kita lihat biaya simpan tadi ketemu C-nya itu adalah 200. Saya perbesar dulu. Oke. Ya. Kemudian C itu adalah 0,2 kali 1000 ketemu 200, oke, dikali dengan EOQ yang kita pakai yaitu 10.000 dibagi dengan 2. Ya ketemu 1 juta. Untuk biaya pesan tadi adalah 100.000 per setiap kali pesan dikali dengan kebutuhan tadi 100.000 dibagi dengan EOQ. EOQ-nya adalah 10.000. Ya, rumusnya ini. O 100.000, S itu kebutuhan selama 1 periode, kemudian EOQ 10.000. Sudah saya ketikkan seperti ini, kemudian saya eksekusi, ketemunya 1 juta. Kemudian biaya modal, tadi sudah ditentukan, biaya modal adalah 20% dikali dengan, kita lihat, kalau perluasannya gudang 10.000, biayanya 1 juta. Berarti biaya modal itu adalah 20% dikali biaya. Sehingga kita bisa menuliskan 20% dikali biayanya untuk memperluas gudang adalah 1 juta. Oke. Sehingga ketemunya adalah 200.000. Kemudian total biaya incremental cost kita akan jumlahkan. Kalau kita membandingkan yang namanya biaya, itu kita akan memilih yang lebih kecil. Sehingga kita bisa menyimpulkan di sini untuk menjawab pertanyaan dari kasus Thanos. Ya, kasus ini kesimpulannya bahwa kesimpulan perusahaan lebih baik mempertahankan luas gudang atau tidak ada perluasan ya, karena biaya yang dikeluarkan, biaya persediaan ya, ini persediaan yang dikeluarkan oleh perusahaan lebih kecil, yaitu 2.050.000 dibandingkan dengan perusahaan memperluas gudang menjadi kapasitas 10.000 unit
di mana biaya persediaan lebih besar, yaitu sebesar 2.200.000. Sehingga EOG itu bukan menjadi hal yang harus dilakukan ketika ada beberapa hal yang itu bisa membuat EOG itu menjadi lemah. Sehingga di sini perusahaan tidak usah menggunakan EOG, karena dengan menggunakan gudang yang cukup kapasitasnya 8.000, mereka lebih efisien biaya